Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad faza al-muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fil kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akun minas shalihin. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Suatu hari Kanjeng Nabi Muhammad SAW, beliau ditanya oleh seorang ibu yang sudah tua. Ibu ini bertanya kepada Kanjeng Nabi, wahai Rasul, beberapa hari yang lalu suami saya telah meninggal. Ia tidak berwasiat apapun kepada kami, namun suami saya itu hanya mengucapkan 3 kalimat yang saya juga tidak paham apa makna dan maksud dari 3 kalimat itu. Yang pertama, sebelum wafat yang mengatakan, aduh, mengapa tidak lebih jauh. Kemudian kalimat yang kedua, aduh, mengapa tidak yang baru. Dan yang ketiga, ia mengatakan, aduh, mengapa tidak semua. Bapak dan saudara sekalian yang saya muliakan, lalu ibu ini mengatakan kepada Kanjeng Nabi, wahai Rasul, kami benar-benar tidak paham apa makna dari 3 kalimat yang diucapkan oleh suami saya almarhum itu. Lalu Kanjeng Nabi mengatakan, wahai ibu, 3 kalimat yang disampaikan, yang diucapkan oleh suami itu adalah suatu bentuk penyesalan. Suatu bentuk penyesalan ketika ia masih hidup. Yang pertama, ketika suami itu mengatakan, aduh, mengapa tidak lebih jauh, itu adalah ketika suami ibu ini adalah orang yang sangat rajin sholat jamaah di masjid. Dia tidak pernah absen datang ke masjid dan berjamaah. Sebelum dia wafat, pada saat sakaratul maut, Allah menampakkan pahala dari orang yang berjamaah di masjid. Bukan hanya sholatnya, bahkan setiap langkah menuju ke masjid adalah ampunan dan pahala. Karena itu suami ibu merasa menyesal. Aduh, mengapa rumah saya tidak lebih jauh dari yang saat ini. Kemudian yang kedua, ketika suami ibu mengatakan, aduh, mengapa tidak yang baru, adalah ketika suatu musim dingin. Pada saat itu suami ibu akan pergi melaksanakan sholat subuh di masjid. Karena dingin maka ia memakai 2 baju. Yang pertama, ia pakai baju yang agak baru, dia pakai di dalam supaya tidak kotor, kena debu dan lain sebagainya. Yang kedua, pakaian yang sudah second, yang sudah bekas, ia pakai di bagian luar. Di tengah perjalanan ia melihat ada seorang yang kedinginan karena musim dingin. Maka ia copot bajunya yang bagian luar itu dan dia berikan kepada orang yang kedinginan itu. Lalu mereka pun berangkat bersama-sama sholat jamaah sholat subuh di Masjid Nabawi. Ketika pada saat sakaratul maut, Allah menampakkan betapa agungnya, betapa besarnya pahala orang yang memberi baju, yang memberi pakaian kepada orang yang membutuhkan. Ia menyesal, mengapa yang ia berikan itu tidak yang baru, mengapa yang ia berikan itu justru yang second, yang bagian luar. Maka dia menyesal, aduh, mengapa tidak yang lebih baru. Kemudian kalimat yang ketiga, ketika suami ibu itu mengatakan, aduh, mengapa tidak semua, itu adalah pada saat
ketika suami ibu ini sudah menikmati sarapan pagi, sepotong roti dan segelas susu, tiba-tiba ada orang datang yang meminta dan ia kelaparan. Maka karena suami ibu itu orang yang mudah kasihan, maka roti yang hanya satu potong itu pun dipotong menjadi dua, dibagi menjadi dua, separuh untuk dia makan sendiri dan separuh dia berikan kepada orang yang meminta tadi. Sebelum wafat, pada saat sakaratul maut, Allah menunjukkan, Allah memperlihatkan betapa besarnya pahala orang yang memberi makan kepada orang yang sangat membutuhkan. Maka suami ibu ini merasa menyesal, andaikan ia memberikan semua roti yang ia makan itu, tentu pahalanya akan jauh lebih besar dan lebih besar lagi. Itulah sebuah penyesalan yang diucapkan oleh suami ibu. Bapak dan saudara sekalian yang saya muliakan, Al-Quran menginformasikan kepada kita bahwa nanti pada hari kiamat semua orang itu pasti akan menyesal. Orang yang baik akan menyesal, orang yang jelek juga akan menyesal, orang yang beriman akan menyesal, orang yang tidak beriman juga akan menyesal. Cuma bedanya, kalau orang baik itu menyesal, mengapa tidak lebih banyak kebaikan saya? Kita semuanya nanti akan menyesal. Kita ini semuanya nanti pasti akan menyesal. Mengapa saya tidak lebih giat, tidak lebih tekun, tidak lebih banyak bacaan Quran saya, menuntut ilmu saya, kesungguhan saya, dan lain sebagainya. Sedangkan orang yang tidak beriman, mereka juga menyesal. Namun penyesalan mereka sungguh sebuah penyesalan yang sangat merugikan mereka. Mereka mengatakan, laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akun minas shalihin. Bapak dan saudara sekalian yang sangat saya muliakan, apa yang terjadi dengan sahabat Nabi tadi adalah salah satu bukti kebenaran dari kalam Allah, dari firman Allah dalam surah Qaf ayat 22. Laqad kunta fi ghaflatin min hadza fakashafna 'anka ghita'aka fabasarka al-yawma hadid. Allah mengatakan bahwa laqad kunta fi ghaflatin min hadza, kecenderungan manusia itu adalah makhluk yang tidak mudah percaya dengan pahala siksa neraka dan sebagainya. Bahkan mereka akan sangat sulit. Mereka mungkin beriman, tetapi untuk meyakini 100% bahwa ucapan kita itu nanti akan terekam dan akan dibalas oleh Allah dengan pahala yang jauh lebih besar, itu akan sangat sulit dipercaya oleh manusia. Maka Allah menyinggung dengan ayat ini. Maka nanti kalau kita kurang yakin, nanti Allah akan membuka tabir, membuka mata hati kita, membuka mata penglihatan kita, sehingga apapun yang kita kerjakan nanti bisa disaksikan oleh mata kita dan bisa disaksikan oleh hati kita. Allah mengatakan, fakashafna 'anka ghita'aka fabasarka al-yawma hadid. Maka kami nanti akan buka pandangan mata, pandangan hatimu, sehingga pandanganmu saat itu sangat tajam, bahkan engkau mampu melihat sesuatu yang dulu belum pernah engkau mampu lihat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Oleh karena itu, ini adalah 10 hari terakhir di bulan Ramadan, sebuah kesempatan yang sangat istimewa buat kita. Kita memohon kepada Allah, mudah-mudahan kita diberikan kekuatan dan kemampuan dan kesungguhan untuk bisa melaksanakan ibadah dengan sebaik-baiknya dan sesungguh-sungguhnya dan sekeras-kerasnya dan sebanyak-banyaknya, mumpung kita masih memiliki kesempatan. Dan mudah-mudahan kita mampu mempersembahkan puasa dengan kualitas yang tertinggi kepada Tuhan kita, Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil 'azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dhikril hakim. Astaghfirullahal 'azim innahu huwal ghafurur rahim.
اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amara, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah, faqad faza al-muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. وقال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم صل للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي